Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh datang kembali Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat Tuhan, biar Engkau yang bertata di atas pujian kami. Kami mau berikan yang terbaik ya Tuhan, membawa pujian kami, penyembahan kami, korban syukur kami Tuhan, buat Allah kami Tuhan. Biar Engkau yang disenangkan lewat puji-pujian kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, haleluya, amin. Tuhan yang mengubahkan ratap kita menjadi tari-tarian, amin. Mari kita bersuka buat Tuhan, mari kita menari, mari kita memuji nama Tuhan. Kau telah ubahkan ratapku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Kau telah ubahkan ratapku kini menjadi tari. Yang bersuka katakan, bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Di dalam kesesakan, Kau yang beri kelegaan Tuhan, Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan, Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun meregang, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapku kini menjadi tarian. Bersuka, nyanyikan hidup pujian. Kau telah ubahkan ratapku kini menjadi tari. Yang bersuka katakan, bersuka, nyanyikan hidup pujian. Di dalam kesesakan, Tuhan yang beri kelegaan, amin. Di dalam kesedihan, Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan.
cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Yesus, Kau sungguh baik. Namamu indah Tuhan. Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Kau yang terindah Tuhan. Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mari sama-sama katakan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama sembah Tuhan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib tamamu Tuhan. Allah yang baik, Allah yang terindah. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Oh, Yesus Engkau yang terbaik. Haleluya. Kami puji dan sembah, kami naikkan pujian kami. Haleluya. Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam ibadah online di minggu pertama bulan Juni tanggal 7. Dan kita percaya Tuhan siap melawat kita. Tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, terima kasih kami siap diajar oleh kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan melawat kami semua menjadi orang-orang yang semakin dipulihkan dan semakin hidup dalam kehendak Tuhan saja. Biarlah firman-Mu Tuhan yang Roh Kudus mengurapi, membuat kami mengerti dan melakukannya. Tuhan disenangkan. Urapan-Mu turun atas umat-Mu, urapan-Mu turun juga kepada hamba-Mu untuk menyampaikannya. Kami siap diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, saya bicara mengenai tentang pertukaran yang merugikan. Itu tema firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Mari kita melihat di dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-8, ayat 9 sampai dengan 10. Mari Bapak Ibu, Alkitab kita buka bersama, kita baca bersama di dalam ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9 yang kita akan baca. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya, kepada Tuhan Yesus tentunya, semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ingat saudara, yang iblis tawarkan dunia dengan segala kemegahannya. Ya, maka di dalam ayat 9, dan berkata kepada Tuhan Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saudara perhatikan, ini yang saya bilang ada pertukaran. Iblis membawa dunia dengan segala kemegahannya. Lalu dia bilang kepada Tuhan Yesus, kalau engkau menyerahkan penyembahan itu, artinya ada pertukaran. Tetapi justru Tuhan Yesus mengajarkan sama kita, hati-hati dalam pertukaran yang iblis tawarkan. Iblis akan menawarkan yang seolah-olah kelihatannya baik, tetapi sebenarnya merugikan. Iblis menawarkan sesuatu yang kelihatannya bagus buat kita, tetapi sebenarnya mendatangkan kepedihan belaka. Itu sebabnya cermati, saudara, waspada. Kalau Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Contohnya, saudara, waktu Tuhan berkata di dalam Matius, barang siapa kamu yang letih lesu, datanglah kepadaku, pikul aku memberi kelegaan. Itu namanya pertukaran yang baik. Saudara, tidak merugikan kita. Lalu Yesus berkata di dalam yang 10 ayat 10. Yesus berkata bahwa aku datang untuk memberikan hidup dan memberikan segala kelimpahan. Pencuri itu datang, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saudara, itu sebabnya kita belajar hari ini. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang berhikmat. Kalau iblis datang menawarkan kemegahan dunia, segalanya, saudara jangan bilang, wah saya akan berhasil, saya akan sukses. Anda akan keliru kalau tetap ngotot di situ. Tetapi intinya adalah, lihat apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita semua. Tuhan mengajarkan bahwa iblis tawarkan dunia, tapi Tuhan tetap mempertahankan penyembahannya. Ada perbedaan di sini. Dunia dengan segala kesibukannya. Ini bukankah yang dikejar, yang dicari selama ini oleh banyak orang yang merasa kalau dia sudah ada di situ, dia sukses, dia berhasil, hidupnya akan berarti segala-galanya. Tapi saya mau beritahu saudara, kalau engkau sibuk dengan dunia, mencari dunia, tetap ngotot di dunia, saudara, memang kelihatannya berhasil, bagus. Tetapi tunggu dulu, nanti kita akan lihat akhirnya seperti apa. Sebab banyak orang yang ngotot dengan dunia, berjuang untuk dunia, sibuk untuk dunia. Akhirnya saudara, banyak yang berakhir dengan kekecewaan, dengan kesedihan. Tidak ada damai sejahtera, yang ada kehancuran, yang ada kegagalan, yang ada kekecewaan, dan lain sebagainya. Tidak ada sukacita.
Kenapa saudara? Karena mereka mengejar dunia, mengejar kesibukannya, tapi mereka kehilangan penyembahan, kehilangan untuk menyembah Tuhan, kehilangan keintimannya. Saudara, setan, iblis menawarkan kepada kita adalah dunia atau kesibukan, keberhasilan yang kelihatannya baik, tetapi sebenarnya belum tentu. Tapi Tuhan mengajarkan sama kita, pertahankan penyembahan, keintiman dengan Tuhan. Ada satu perbedaan yang bertolak belakang. Iblis mengajarkan saudara untuk tetap sibuk, untuk selalu ada di sana dengan segala kegiatan, full activity-nya. Tapi Tuhan mengajarkan keintiman. Bagaimana engkau intim dengan Bapa, menyembah Tuhan. Itu paling penting, karena hasil akhirnya dahsyat. Saudara, coba kita lihat di dalam Mazmur pasal 105. Saya ajak kita melihat Mazmur 105, ayat yang keempat, ayat yang kelima. Apa kata Tuhan kalau kita menyembah Tuhan, intim dengan Tuhan, tidak mengambil tawaran iblis? Mari kita lihat di dalam Mazmur 105, ayat yang keempat dan kelima. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Cari Tuhan, cari kekuatannya, cari wajahnya selalu. Dampaknya apa? Ayat 5 dikatakan, ingatlah perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya. Ada hal-hal yang kita akan alami. Kalau kita menyembah Tuhan, kalau kita intim dengan Tuhan, maka Yesus bilang, dia tidak mau ditukar. Dia bilang sama iblis, ada tertulis, hanya Tuhan saja yang patut disembah. Tidak, bukan engkau yang disembah. Saudara, iblis maunya kita tukar penyembahan itu. Penyembahan itu dahsyat. Lihat Mazmur 105 tadi, bahwa akan ada perbuatan-perbuatan yang ajaib, dan ada mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah, apapun yang Bapak Ibu Saudara hadapi, ada mujizat-mujizat, ada perbuatan-perbuatan Tuhan yang tidak bisa dilakukan manusia. Di tengah-tengah pergumulanmu sekalipun, di tengah-tengah masalah ekonomi, di tengah-tengah apa saja yang hari-hari ini rasanya tidak ada orang yang bisa melakukan di sana. Tapi Tuhan siap melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, perbuatan-perbuatan mujizatnya di tengah-tengah engkau. Asalkan kita tidak membuat pertukaran, tetap mempertahankan penyembahan kepada Tuhan. Karena penyembahan itu dahsyat. Saudara, kalau kita mencari dunia, mengambil dunia, memilih pilihan yang iblis tawarkan kepada kita, maka kita kehilangan. Contohnya Adam dan Hawa, saudara. Mereka mengalami kerugian. Ya, padahal mereka sudah mendapatkan banyak hal dari Tuhan. Mereka diberkati dengan banyak hal, tetapi mereka mengalami kerugian. Kalau kita lihat dalam Kejadian 2 ayat yang ke-23, 24, akhirnya hanya gara-gara pertukaran yang tidak berhikmat yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, akibatnya mereka diusir dari Taman Eden. Mereka kehilangan semuanya. Itu yang saya bilang, pertukaran merugikan, saudara. Mereka tidak lagi punya keintiman dengan Tuhan. Mereka tukar yang tadinya menyembah Tuhan, dapat segala-galanya. Tapi iblis tawarkan, kalau engkau melakukan ini, kamu akan jadi seperti Tuhan. Kehilangan banyak hal. Saudara, hati-hati dengan penawaran iblis. Iblis akan merugikan kita selalu. Tidak pernah ada sejarahnya setan menguntungkan. Selalu Tuhan yang memberikan yang terbaik buat kita. Contoh lain adalah orang-orang Israel. Saudara, orang-orang Israel pada waktu itu mereka ada di Mesir. Mereka diperbudak, mereka bekerja keras, mereka bekerja terus. Lalu saudara, mereka merintih minta supaya mereka dilepaskan. Tuhan tahu, maka Tuhan menjawabnya. Lalu Tuhan membuat mereka mengalami kelepasan. Saudara, tujuan Tuhan adalah mereka tidak bekerja paksa, terus-menerus sibuk. Di Mesir mereka kerja siang malam, kerja rodi, kerja paksa. Saudara, dengan begitu mereka tidak punya waktu untuk beribadah, menyembah, mencari Tuhan, keintiman. Menyembah Tuhan gak ada. Saudara, apa yang terjadi? Maka Tuhan mengutus Musa. Kalau kita perhatikan di dalam Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-12, Tuhan bilang supaya mereka keluar dari segala sesuatunya, dari segala aktivitas yang ada di Mesir. Mereka mesti ada di padang gurun untuk menyembah, beribadah kepada Aku Tuhan Allah. Saudara, kita lihat ini, bahwa Tuhan rindukan, dan akibatnya mereka dikeluarkan dari Mesir supaya mereka bisa menyembah. Tapi sebelumnya waktu mereka terus sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di Mesir, mereka tidak penyembah, mereka nggak punya waktu. Saya memberitahu, bukankah ini juga yang terjadi buat setiap kita? Ketika kita fokus kepada dunia, ketika kita ngotot dengan perkara dunia, ketika kita terus mengejar keberhasilan dunia, saudara, mungkin Anda dapat dalam banyak hal, tetapi saya memberitahu, ada banyak orang berakhir dengan tragis dan menyedihkan. Banyak hal kita bisa lihat. Saudara, orang-orang yang hebat-hebat, orang-orang yang merasa dulu semuanya dengan dunia dia bisa genggam, semuanya dia bisa miliki, tetapi berakhir dengan segala kedukaan. Saya memberitahu hari ini kita belajar bahwa
Hati-hati dengan pertukaran itu. Jangan pernah lepaskan penyembahanmu, keintimanmu dengan Tuhan. Kenapa saudara? Kalau engkau menyembah intim dengan Tuhan, saya mau beritahu ada banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan buat kita semuanya. Itu sebabnya saudara pertahankan itu. Bukan berarti kita nggak boleh bekerja di dunia, bisnis di dunia, melakukan apapun. Silakan. Tetapi intinya adalah jangan sampai engkau ngotot di situ terus. Tetapi biarkan waktumu sama Tuhan. Itu yang terbaik. Tuhan gak pernah melepaskan penyembahannya. Maka Yesus bilang, tidak, dia gak tertarik dengan penawaran iblis. Yesus bilang, ada tertulis ayat 10 Matius 4. Hanya kepada Tuhan sajalah engkau menyembah. Artinya penyembahan itu adalah pilihan yang terbaik. Jangan pernah kita bekerja sibuk tapi tanpa punya waktu untuk menyembah. Jangan pernah kita ngotot dengan perkara dunia, bisnis, pekerjaan, studi, apa saja. Tetapi kita nggak punya waktu intim dengan Tuhan. Itu bahaya besar. Saudara, itu sebabnya Daud, kita belajar seorang Daud. Daud itu bijaksana. Daud memilih yang terbaik. Di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-11. Saudara, Daud memilih keintiman. Saudara, dia raja. Dia seorang yang sibuk. Dia pemimpin. Perang terus. Tetapi dalam hal keintiman, dia memilih sama Tuhan. Itu jauh lebih baik. Maka di dalam ayat 11 Mazmur 84, dia berkata, lebih baik 1 hari di pelatarannya daripada 1000 hari di tempat yang lain. Ada perbandingan saudara. 1 hari saudara intim dengan Tuhan, menyembah, memberikan penyembahan bukan kepada dunia. Saudara, maka engkau akan lihat hasilnya dahsyat daripada 1000 hari di tempat yang lain. Saudara, bukan hanya itu saja apa yang Daud lakukan saudara. Ya, ketika kita intim dengan Tuhan, kenapa kita mesti intim dengan Tuhan? Perhatikan Mazmur 84. Kalau kita intim sama Tuhan, maka kita menjadi orang yang berbahagia. Perhatikan ayat itu. Ayat 6 dikatakan, sekalipun kita melewati lembah air mata, maka Tuhan akan buat itu menjadi tempat bermata air. Artinya ada perubahan yang dahsyat. Waktu engkau memilih penyembahan, mungkin engkau dalam lembah air mata. Saudara, lembah kekelaman, Tuhan bisa merubah keadaan-keadaan itu. Ketika kita tidak pernah melepaskan penyembahan, ketika kita tidak mau tertarik dengan pertukaran yang iblis lakukan, tetaplah mempertahankan itu, saudara. Mari kita melihat di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Saudara, ketika kita ada di dalam Tuhan, kekuatannya, kita akan mengalami apa? Kebahagiaan. Tuhan bilang apa? Kekuatan kita di dalam Tuhan. Waktu engkau menyembah Tuhan, pertama engkau akan mengalami kekuatan. Paulus bilang, pada waktu aku lemah, di situ aku kuat. Zakaria 4 ayat yang ke-6 berkata, bukan kuat gagahku. Pada waktu engkau tidak berdaya, kekuatan Roh Kudus menyertai kita. Kekuatan kuasa Tuhan bersama-sama ada dalam hidupmu melakukan yang terbaik. Intinya adalah belajar untuk selalu mempertahankan penyembahan itu. Saudara, engkau akan menjadi orang yang berbahagia. Apa yang akan kita alami? Kata firman Tuhan dalam Mazmur 84 ayat yang ke-4, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah Tuhan yang terus menerus. Kenapa? Karena mereka akan melihat apa yang Tuhan melakukan. Apabila katanya ayat yang ke-7 Mazmur 84, apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Dan bahkan kita akan mengalami hujan pada awal musim, ya. Dan hujan itu menyelubungi dengan berkat. Wah, enak saudara. Musim awal yang ditunggu-tunggu, hujan. Tidak hujan biasa, tapi ada hujan yang diselubungi dengan berkat-berkat Tuhan. Jadi kalau engkau berusaha, engkau punya masalah, apapun pergumulan, kalau engkau tetap melekat sama Tuhan, intim dengan Tuhan, tetap tidak melepaskan penyembahanmu, di situ engkau akan melihat akan ada hujan daripada Tuhan dan ada berkat-berkat yang menyelubunginya. Dan engkau akan melihat orang-orang belum mengalami, kita mengalami musim. Bukan berarti Tuhan pelit, bukan berarti Tuhan mengalami perbedaan. Tidak. Intinya asalkan kita mempertahankan penyembahan. Itu sebabnya jangan lepaskan penyembahanmu sama Tuhan. Tetap pertahankan penyembahanmu sama Tuhan. Waktu engkau pertahankan penyembahanmu, engkau akan melihat Tuhan itu dahsyat. Saudara, belajar seperti itu. Itu sebabnya Daud mengajarkan sama kita. Dia tidak akan pernah mau melepaskan penyembahannya. Ya, kalau engkau terus hadir dalam penyembahan, lihat ayat yang ke-7. Apa yang akan kita alami dalam ayat yang ke-7? Perhatikan, mereka berjalan makin lama makin kuat. Mazmur 84 ayat yang ke-7. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap ke Sion. Artinya saudara, engkau akan terus dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi tantangan. Rasanya kita nggak mampu, tapi semakin lama semakin dikuatkan. Semakin lama semakin engkau bisa menghadapinya. Semakin lama semakin engkau bisa melihat kemenangan terjadi. Semakin lama semakin engkau melihat Tuhan bergerak dan turun tangan. Itu sebabnya jangan lepaskan penyembahan. Itu sebabnya saya memberitahu bahwa
dunia akan mengecewakan kita. Maka Yesus bilang, ya, sembahlah Tuhan saja. Tuhan tidak pernah melepaskan penyembahannya. Yesus tidak pernah melepaskan penyembahannya. Hari ini saudaraku, jangan pernah kita juga mengambil tindakan yang bodoh. Ikuti langkah yang Tuhan Yesus ajarkan. Tetap pertahankan penyembahanmu. Jangan biarkan engkau tukar. Sebab ada banyak anak Tuhan yang tanpa sadar ditukar. Mereka rela sibuk untuk dunia, sibuk untuk pekerjaan, sibuk untuk bisnis, sibuk untuk semuanya. Bukan gak boleh. Tetapi kalau berujung pada kehancuran, berujung pada kerugian, berujung pada kekecewaan, maka engkau akan mengalami kerugian yang besar. Saudara, Tuhan mau tetap memiliki penyembahan sama Tuhan. Jangan tukar. Karena kalau engkau tukar, pertukaran itu akan merugikan kita semua. Yang kedua, yang kita akan lihat, saudaraku, iblis menawarkan dunia. Ingat itu dalam Matius 4 tadi, ayat 8 dan ayat yang ke-9. Saudara, dunia itu bicara tentang apa, saudara? Kekuatan. Dunia itu kekuatan manusia, dunia itu hukum rimba. Saudara, istilahnya begini, siapa yang kuat dia yang menang. Itu ada dalam dunia. Siapa yang cepat dia dapat, ya. Siapa yang hebat, siapa yang cerdas, ya, dan lain sebagainya. Bukan juga kita nggak boleh cepat, bukan kita juga nggak boleh cerdas, hebat, boleh saudara. Tapi kalau cuman itu yang kita andalkan, saudara, saya banyak lihat orang cerdas, orang hebat, orang kuat, tapi ujung-ujungnya banyak yang mereka berkata, saya rugi sekarang. Saya tidak berbangga sekarang. Ada hal-hal yang saya sesali sekarang. Saudara, mari kita belajar. Kenapa? Karena mereka kehilangan penyembahan. Karena mereka kehilangan waktu untuk menyembah Tuhan. Mereka lebih memfokuskan, memforsir untuk dunia ini. Jangan pernah, saudara, jangan pernah iblis itu licik. Dia coba menipu kita. Dia coba membuat supaya saudara ada di tempat yang berbahagia. Sebenarnya tidak. Yesus mengajarkan, iblis menawarkan dunia, tapi Tuhan menawarkan penyembahan, keintiman. Kalau Tuhan itu sukanya apa, saudara? Tuhan sukanya relasi. Hubungan kita dengan Tuhan, ada relationship-nya antara Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dengan Tuhan. Ada hubungan yang akrab, yang intim. Kalau iblis menawarkan supaya kita sibuk, gak punya keintiman. Kalau Tuhan menawarkan relasi, koneksi. Lihat Yohanes pasal 15. Ayatnya yang keempat, yang kelima, ya. Dia berkata, kalau kamu di luar aku, maka kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang ada di dalam aku, dia akan berbuah lebat, dia akan berhasil, dan lain sebagainya. Itu artinya apa? Saudara mesti tetap menyembah Tuhan, punya keakraban, punya keintiman, punya relasi. Saudara, jangan kau sibuk terus, jangan kau ngotot untuk dunia. Biarlah kita tetap berelasi dengan Tuhan. Saudara, koneksi kita sama Tuhan. Karena itu yang membuat engkau akan selalu melihat dahsyatnya Tuhan melawat kita. Amsal 22 ayat yang keempat berkata, ganjaran yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Tuhan akan berikan apa, saudara? Kehidupan, kekayaan, dan kehormatan. 3, saudara. Kehidupan yang seperti apa? Kehidupan yang penuh kemenangan. Kehidupan yang penuh dengan segala kebanggaan ketika engkau melihat engkau keluar sebagai pemenang. Engkau bisa berkata bahwa Tuhan itu hebat. Kehidupan yang seperti apa? Kehidupan yang engkau lihat di tengah-tengah banyak air mata. Tapi kehidupanmu akan berubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Bukankah firman Tuhan berkata di dalam Mazmur bahwasanya orang yang menabur dengan berlinang-linang air mata akan pulang dengan bersorak-sorai. Artinya kehidupan yang seperti itu. Kehidupan yang seperti apa? Engkau akan melihat dalam keluargamu, dalam setiap anak-anakmu terjadi pemulihan, terjadi kedahsyatan. Kehidupan yang dahsyat. Kehidupan yang tidak pernah bisa disodorkan oleh dunia. Dunia cuma memberikan seolah-olah kemegahan, tetapi tidak ada pemulihan. Dunia seolah-olah menyodorkan kesibukan, tetapi tidak ada damai sejahtera sukacita. Tapi Tuhan sanggup memberikan kehidupan seperti itu. Apalagi yang Tuhan tawarkan. Pada waktu engkau tetap menyembah Tuhan, tidak memilih dunia, maka Tuhan bilang akan ada kekayaan. Saudara, mungkin engkau berkata bagaimana caranya? Tuhan bisa mengubah, Tuhan bisa membuat mujizat. 5 roti 2 ikan bisa menjadi 5.000 orang terberkati. Artinya saudara, bagi Tuhan gampang untuk membuat itu. Tuhan punya. Bukankah firman Tuhan berkata di dalam Mazmur, langit bumi emas perak Tuhan punya. Mazmur 24 berkata langit bumi semua Tuhan yang menciptakan. Artinya Tuhan itu punya segala kekayaan. Kekayaan daripada Tuhan itu sifatnya kekal, Bapak Ibu. Itu akan membuat engkau terus bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, untuk dipakai untuk penginjilan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk apapun, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, tetaplah selalu melekat dan senantiasa pegang penyembahan itu. Jangan pernah ditukar oleh dunia ini. Saya beritahu saudara, belajar untuk terus mempertahankan penyembahanmu. Apalagi yang Tuhan tawarkan, ada kekayaan, ada kehidupan, dan ada kehormatan. Saudara, engkau akan lihat nantinya
Betapa anak-anak menjadi anak-anak yang terhormat nanti. Sekarang mungkin kau bilang, tidak Pak Pendeta, kehidupannya bertentangan, mempermalukan. Tapi ketika pemulihan Tuhan datang, akan ada kehormatan di sana. Intinya Bapak Ibu Saudara, biarlah kita tetap menyembah Tuhan. Bahkan lebih banyak lagi waktu untuk selalu suka ada di hadirat Tuhan. Kenapa? Pada waktu engkau ada di hadirat Tuhan, engkau bisa berelasi dengan Tuhan, koneksi dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Saya percaya Tuhan bilang akan ada kemuliaan, kekayaan, kehormatan terjadi dalam segala perkara dalam kehidupanmu. Yakinlah itu terjadi dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam perjalanan hidup, dalam apapun. Karena Tuhan kita Tuhan yang tidak terbatas. Dia berjanji, dia sanggup melakukannya. Itu sebabnya pertahankan. Jangan pernah ditukar penyembahan kita dengan segala kesibukan apapun. Tetap Tuhan nomor satu. Tuhan harus dipermuliakan. Tuhan harus prioritas. Waktu Tuhan prioritas, berkat-berkat dalam Amsal 22 ayat 4 tadi nyata buat setiap kita semua. Sekarang kita masuk pada yang ketiga. Apa sih maksudnya? Iblis menawarkan dunia. Ingat itu. Saudara, Matius 4 ayat 8 dan 9. Iblis bilang, kalau kepada Tuhan Yesus, kalau engkau menyembah aku berikan semuanya, dunia dengan segala kemegahannya. Tapi Tuhan tidak mau. Kenapa saudara? Karena dunia itu sifatnya semu, sementara. Kelihatannya indah sementara saudara. Tampilan di luar. Bukankah firman Tuhan berkata, kalau kita baca di dalam satu ayat, di dalam 1 Yohanes 2, ayat yang ke-16, ayat yang ke-17 berkata, bahwa dunia yang ada dalam dunia, yaitu keinginan mata, keinginan daging, ya, keangkuhan hidup, semuanya itu akan lenyap. Semuanya akan lenyap. Itu bukan sesuatu yang diinginkan oleh Bapa. Saudara, itu akan lenyap. 2 Petrus 3 ayat 10 juga berkata bahwa hari Tuhan nantikan tiba dan semua yang ada dalam dunia akan lenyap. Hanya orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Hanya orang-orang yang mau akrab intim dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang mau menyembah Tuhan. Hanya orang-orang yang tidak mau ditukar oleh dunia ini. Tetapi tetap mempertahankan Tuhan. Itu akan mengalami berkat yang luar biasa. Mengalami kemenangan. Mengalami kedahsyatan. Karena Tuhan itu Tuhan yang hebat. Itu sebabnya ingat yang ketiga. Apa maksudnya? Dunia sifatnya sementara. Saudara, itu tampilan luar. Maka Paulus bilang di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-18. Aku memperhatikan yang tidak kelihatan, bukan yang kelihatan. Karena yang kelihatan, kata Paulus, itu sifatnya sementara, semu. Tetapi yang tidak kelihatan itu kekal. Mana yang kita akan pegang saudara? Mana yang saudara akan ambil? Saudara, iblis akan menawarkan yang sifatnya semu, yang sifatnya kelihatan tapi tidak kekal. Tapi Tuhan menawarkan sifatnya kekal. Saudara, wah itu dahsyat luar biasa. Jangan lepaskan. Yaitu apa? Penyembahan. Kalau engkau tetap menyembah Tuhan, maka iblis akan berusaha mengambil itu daripada kita. Jangan pernah kehilangan penyembahanmu. Jangan pernah saudara. Kalau engkau sampai di situ, maka engkau akan mengalami banyak kerugian. Banyak hal yang tidak akan pernah bisa kita dapatkan lagi. Hanya di dalam Tuhanlah kita bisa dapatkan itu. Intinya adalah saudara, jangan pernah. Tetap melekat sama Tuhan, tetap menyembah Tuhan, tetap mencari wajah Tuhan, dan pegang itu. Walaupun kau berkata, apakah dengan aku menyembah aku hidup, apakah dengan aku melekat sama Tuhan aku hidup. Rasanya kalau dunia itu menggiurkan, rasanya dunia itu membuat aku berhasil. Saudara, jangan gagal fokus, tetap pegang janji Tuhan. Kalau engkau terus menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, melekat sama Tuhan, kuasa Tuhan akan dinyatakan buat kita semua. Saudara, saya akan bacakan satu ayat di dalam Mazmur pasal yang ke-44, ayat yang ke-5 dan sampai dengan ayat yang ke-7. Apa dampaknya kalau engkau tetap mempertahankan penyembahanmu? Engkau tidak mau tertukar dengan tawaran iblis. Dengarkan baik-baik ayat yang ke-5 di dalam Mazmur pasal 44 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dengan engkaulah kami menanduk para lawan kami. Dengan namamu lah kami menginjak-injak orang yang bangkit menyerang kami. Saudara, engkau dengan kekuatan Tuhan. Sekarang engkau sedang ditekan, diserang, banyak mengalami pergumulan. Engkau bisa keluar dengan tandukan kekuatan Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Dan engkau bisa menginjak-injak lawanmu. Artinya apa? Saudara, engkau akan ada di atas. Engkau tidak lagi di bawah masalah. Engkau bisa mengatasi masalah. Itu namanya menginjak. Engkau bisa berkata masalah tidak ada apa-apanya. Engkau punya kuasa untuk mengalami kemenangan-kemenangan Tuhan. Engkau punya kuasa untuk terus melihat setiap hari bahwa engkau ada di atas. Tidak lagi persoalan yang mengatasimu, tapi engkau yang mengatasi persoalan. Orang yang berdiri di sana, orang yang berkemenangan. Kenapa? Karena Tuhan kita, Tuhan yang hebat. Apa janji Tuhan? Kalau engkau melekat sama Tuhan, perhatikan ayat berikutnya berkata, sebab bukan kepada panahku. Saudara, bukan panah, bukan pedang yang membuat kita memberi kemenangan. Tetapi perhatikan ayat yang ke-7. Tuhanlah yang memberi kami kemenangan, dan Tuhanlah
yang membuat kita selalu menang. Saudara, artinya apa? Akan ada kemenangan. Bukan pedang, bukan panah, bukan kekuatan kita, bukan dunia yang beri kita kemenangan. Tuhan yang beri kita kemenangan. Waktu engkau terus melekat, menyembah, mencari Tuhan, engkau akan melihat kemenangan demi kemenangan. Itu luar biasa. Saya banyak melihat dalam setiap pelayanan ada orang-orang yang punya pergumulan waktu saya berjumpa. Rasanya juga saya berpikir bagaimana caranya. Saya cuma ajarkan kepada mereka, ayo berikan waktu yang terbaik. Selama ini engkau sudah lakukan banyak hal, tapi waktu engkau kembali menyembah Tuhan, maka mereka melihat Tuhan memulihkan. Saya banyak ketemu dengan banyak pengusaha, saudara. Waktu mereka berpikir, Pak, saya sudah nggak tahu lagi caranya. Saya sudah bingung, semua strategi saya lakukan, semua cara saya kerjakan, semua modal saya lakukan. Tetapi kok saya begini-begini saja. Saya bilang, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Bagaimana penyembahanmu? Dia bilang, iya Pak, selama ini saya sudah tidak punya waktu. Tetapi pada waktu saya sadarkan dia, dan dia mulai, oke, saya akan kembali untuk menyembah Tuhan. Waktu dia mulai berikan waktunya buat Tuhan, saya mulai melihat pemulihan demi pemulihan. Saya mulai melihat cara Tuhan bertindak dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Saya mulai melihat bagaimana caranya Tuhan berkarya dalam kehidupan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi orang ini, bagi pengusaha ini. Dan akhirnya dia melihat benar. Dan dia mulai bagikan kepada orang lain. Dia bisa bersaksi. Dia bisa juga mengajarkan orang lain. Dan dia bisa ajarkan kepada keluarganya. Untuk selalu punya penyembahan. Sekarang di rumahnya, di keluarga ini, saudara, mereka selalu punya penyembahan. Di kantornya mereka punya penyembahan. Bahkan di perusahaannya, dia bangun satu tempat untuk khusus menyembah dan beribadah. Lalu dia mulai himbau semuanya untuk selalu ada penyembahan kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Penyembahan kepada Tuhan membuat engkau akan mengalami kemenangan. Penyembahan kepada Tuhan akan membuat engkau tidak dipermalukan, tetapi akan melihat dahsyatnya Tuhan bekerja. Sebab itu, saudaraku, jangan pilih dunia. Jangan pernah pilih apapun kesibukan-kesibukan dunia. Karena saya memberitahu, engkau bisa sukses sesaat, sementara, tetapi ujungnya akan berakhir dengan sesuatu kepedihan. Tapi lebih baik pilihan yang Tuhan pegang, yang Tuhan pertahankan, itu menjadi pilihan kita juga. Artinya apa? Penyembahan lebih dari segala-galanya, lebih daripada dunia, lebih daripada kerajaan dunia, lebih daripada keberhasilan dunia. Karena di penyembahan mula akan ada kehidupan, akan ada kehormatan, akan ada kekayaan yang Tuhan beri. Bahkan di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa yang akhir jauh lebih baik daripada awal. Artinya apa? Kalau engkau tetap menyembah Tuhan, tetaplah dalam peganganmu, tetaplah di dalam kehidupanmu, jangan pernah tukarkan. Karena kalau engkau tidak cermat, engkau tidak berhikmat, maka engkau akan mengalami kerugian di dalam pertukaran itu. Tapi kalau engkau terus hidup di dalam penyembahan itu, engkau bukan orang yang rugi, tapi engkau orang-orang yang beruntung. Bukankah firman Tuhan bilang bahwasanya kita akan menjadi orang-orang yang beruntung dan diberkati Tuhan? Yosua pasal 1 berkata, ayat yang 7, 8, 9, bahwa Tuhan akan membuat perjalananmu berhasil dan beruntung. Waktu engkau terus melekat, mencari Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan menjadi penyembah Tuhan. Iblis akan datang berkali-kali, ribuan kali, bahkan ratusan kali, jutaan kali, untuk menipu engkau, untuk menawarkan. Tetaplah di dalam pilihanmu, seperti Yesus memilih. Penyembahan adalah yang terbaik. Biarlah kita juga jadi seperti Yesus. Tetap dalam penyembahan, hidup dalam penyembahan, dan senangkan Tuhan. Maka Tuhan memberkati kita semua. Saya mengajak kita tundukkan kepala, dan saya percaya firman Tuhan memulihkan kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur. Ini waktunya kami mengambil keputusan. Ini waktunya kami kembali merubah hidup kami. Bahwa kami untuk kembali Tuhan punya waktu bersekutu, menyembah Tuhan. Kami tidak lagi memegang dunia dengan erat-erat. Sekarang kami mulai bijaksana. Kami mulai mengerti pilihan-pilihan yang terbaik, yang membuat kami menjadi orang Kristen yang beruntung. Menjadi anak-anak Tuhan yang beruntung, bukan orang-orang yang mengalami kerugian. Itu sebabnya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah hari ini kami melakukannya, Tuhan disenangkan. Kami bertobat, Tuhan dipermuliakan. Kami mau dipulihkan, dan Tuhan semakin diagungkan tinggi. Terima kasih, kami akan melihat ada kemenangan besar terjadi dalam keluarga kami, dalam bisnis kami, dalam masa depan kami, dalam pelayanan-pelayanan kami, dalam pekerjaan-pekerjaan kami, dalam apapun, dalam segala perkara. Karena penyembahanlah jawaban dari segala sesuatunya. Kami mengucap syukur ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, saya cuma menghimbau ketika engkau diberkati dengan firman ini, jadilah berkat dan biarlah engkau share dan banyak orang dipulihkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.